Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dari saat permaisuri iblis kecil telah mengalahkan Xuan Yuan Wentian hingga saat Xuan Yuan Wentian melemparkan permaisuri iblis kecil ke dalam jurang kegelapan, setiap kali mereka menjadi sangat panik, mereka melihat api gagak emas yang padam membumbung ke langit lagi, membakar abis kegelapan yang menutupi langit. Hati nomor satu di bawah langit dan yang lainnya mengalami pukulan yang sangat dahsyat yang tak terhitung jumlahnya. Energi kegelapan yang mendalam dan aura Xuan Yuan Wentian telah benar-benar lenyap dan tidak ada sedikit pun jejak salju putih yang tersisa dalam pandangan siapapun. Saat mereka hendak bersorak gembira, mereka tiba-tiba menyadari bahwa api gagak emas, yang membentang ke cakrawala, menyusut dengan kecepatan yang tidak normal. Selain itu, pada saat yang sama mereka merasakan aura Xuan Yuan Wentian menghilang, mereka juga hampir tidak bisa merasakan aura permaisuri iblis kecil. Kakak permaisuri iblis kecil, Feng Shue'er berteriak cemas saat dia mengangkat tangannya untuk melepaskan penghalang api Phoenix dan terbang menuju lokasi di mana permaisuri iblis kecil berada, meninggalkan jejak api merah. Jarak antara 150 km dilintasi dengan cepat, Feng Shue'er tiba di tempat di mana permaisuri iblis kecil dan Xuan Yuan Wentian terlibat dalam perjuangan sengit mereka saat dia segera menemukan di antara api yang berkibar-kibar. Dia berbaring di tanah kering dan hangus dengan jubah pelanginya yang masih sempurna. Namun, jejak darah yang keluar dari sudut mulutnya sangat mengerikan untuk dilihat dan auranya semakin melemah hingga hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri. Feng Shue'er dengan cepat turun sebelum tiba di sisinya. Begitu dia memastikan baik-baik saja, dia sedikit rileks tetapi ekspresinya menjadi sangat kompleks saat dia menatapnya. Sebelum dia bertemu permaisuri iblis kecil, Feng Shue'er memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan emosi yang sangat kompleks yang tidak dapat dia identifikasi karena hubungannya dengan Yun Ce dan gelarnya saat hari ini, dia akhirnya bertemu dengannya. Dia telah melampaui perkiraan Feng Shue'er mengenai kekuatannya, kemampuannya untuk menimbulkan rasa kagum, dingin, tegas dan tenang. Dibandingkan dengan ketidakdewasaannya yang kekanak-kanakan dan ketidaktahuannya yang belum sepenuhnya dia hilangkan, permaisuri iblis kecil memberinya perasaan bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai levelnya. Saat ini, dia terbaring di sana, lemah dan lemah seperti orang biasa. Namun sosok yang terpantul di mata Feng Shui jauh lebih dalam dan mengesankan dari sebelumnya. Dengan kekuatannya sendiri, permaisuri iblis kecil telah menyelamatkan mereka semua. Feng Shue'er membungkuk saat dia dengan hati-hati mengangkat tubuh bagian atas dari tanah sebelum dengan lembut berseru, "Kakak permaisuri iblis kecil." Sebagai seseorang yang juga mewarisi garis keturunan api ilahi, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa permaisuri iblis kecil telah membakar darah asal gagak emas. Meskipun dia sangat lemah saat ini, dia tidak menderita luka besar selain yang satu ini. Satu-satunya efek sampingnya adalah garis keturunan gagak emasnya akan benar-benar tidak aktif setidaknya selama 1 bulan berikutnya dan dia tidak akan bisa menyalakan api gagak emas. "Saya baik-baik saja." Wajah permaisuri iblis kecil pucat pasi tapi suaranya masih tetap tenang dan agak dingin. Setelah mengucapkan 3 kata itu, dia menutup matanya yang lelah dan tidak membukanya untuk waktu yang lama. Dadanya dengan lembut naik dan turun. Tidak hanya garis keturunan gagak emasnya yang tertidur, dia juga telah menghabiskan seluruh energinya. Feng Shue'er dengan lembut mendukung tubuhnya. Beban yang ditopangnya seringan kapas, sehingga Feng Shue'er hampir tidak dapat membayangkan bagaimana tubuh yang lemah dan halus seperti itu dapat mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Aura Xuan Yuan Wentian telah benar-benar hilang, jadi penjahat hebat ini akhirnya menemui ajalnya, bahwa dia pantas mendapatkannya. "Mereka, baik, ya?" Permaisuri iblis kecil bertanya dengan suara lembut. "Man." Feng Shue'er menjawab sambil menganggukkan kepalanya,
kami semua baik-baik saja berkat kakak permaisuri iblis kecil. Kami akan segera pergi dan mencari tempat di mana kami dapat beristirahat sejenak, kakak Yun pasti akan segera bangun juga. Saat Feng Shue'er berbicara, dia menempelkan telapak tangannya ke dada permaisuri iblis kecil, mentransfer energi vital Phoenix padanya. Permaisuri iblis kecil tidak menolak. Segera, wajahnya mulai berubah warna dan naik turunnya dadanya secara bertahap menjadi stabil. Permaisuri iblis kecil, nomor 1 di bawah langit dan Xiao Yun telah bergegas dengan sangat tergesa-gesa sehingga mereka praktis tersandung pada diri mereka sendiri. Setelah mereka turun, mereka bahkan tidak repot-repot mengatur napas, terengah-engah. Permaisuri iblis kecil, dia, bagaimana kabarnya? Kamu tidak perlu khawatir, kata Feng Shue'er sambil tersenyum tipis, menjauhkan tangan kecilnya dari dada permaisuri iblis kecil. Permaisuri iblis kecil benar-benar kuat. Dia tidak mengalami luka serius dan dia hanya sedikit lemah akibat pertarungannya. Juga, dia ragu-ragu sejenak tetapi setelah mengingat identitas nomor 1 di bawah langit dan Xiao Yun, dia hanya berkata, juga, dia tidak akan bisa menggunakan api gagak emasnya setidaknya selama 1 bulan. Kata-kata Feng Shui menyebabkan nomor 1 di bawah langit segera memahami bahwa permaisuri iblis kecil telah menyulut darah asal gagak emasnya. Dia menghela nafas lega sebelum segera mengepalkan kedua tangannya erat-erat sambil mengertakkan giginya dengan keras, tidak apa-apa. Saat kita kembali ke alam iblis ilusi, tak seorang pun akan mampu melukai bahkan sehelai rambut pun di kepala permaisuri iblis kecil selama kita keluarga penjaga masih ada. Hah! Mata permaisuri iblis kecil tiba-tiba terbuka dan dengusan dingin keluar dari mulutnya. Jika kalian keluarga penjaga benar-benar kompeten, maka keluarga kekaisaran iblis ilusi tidak akan direduksi hanya menjadi permaisuri ini dan bahkan aku hampir dipaksa masuk ke dalam jalan buntu. Dia bersandar pada lengan Feng Shui sambil perlahan berdiri. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan normalnya dan dia hanya mengandalkan energi vital yang telah ditransfer Feng Shue'er ke dalam dirinya untuk berdiri, kekuatan yang tiada taraf dan menakjubkan itu menyebabkan nomor 1 di bawah langit dan Xiao Yun terkejut. Itu, nomor 1-lah yang tidak berguna. Nomor 1 di bawah langit tergagap dengan ekspresi penuh rasa bersalah dan penyesalan. Jika bukan karena Yun Ce, dan jika mereka hanya mengandalkan keluarga penjaga, hari ini keluarga kekaisaran iblis ilusi tidak akan ada lagi. Selama permaisuri iblis kecil baik-baik saja, maka semuanya baik-baik saja. Xiao Yun berkata dengan suara yang diwarnai cemoohan, tidak berani mengangkat kepalanya. Bahaya besar ini telah diatasi dengan cara yang sangat menyedihkan dan pahit. Harga yang telah mereka bayar bukan hanya hibernasi darah gagak emas permaisuri iblis kecil, dan kelelahan total energinya yang dalam. Frozen Cloud Asgard dan wilayah salju es ekstrim juga telah menghilang. Api gagak emas telah benar-benar padam tetapi efek lanjutan dari nyala api tersebut masih tetap ada. Udara di wilayah salju es ekstrim yang awalnya sangat dingin menusuk tulang kini diliputi oleh panas terik yang hampir tak tertahankan. Feng Shue'er membawa permaisuri iblis kecil dan mereka berempat dengan cepat bersatu kembali dengan nomor 7 di bawah langit, Chang Yue, Xiao Lai, Xiao Lingqi dan para wanita dari Frozen Cloud Asgard. Murong Qianshui tiba di depan permaisuri iblis kecil, membungkuk dalam-dalam. Jika bukan karena senior ini, Frozen Cloud Asgard kita pasti sudah dilenyapkan di tempat ini. Senior ini telah menyelamatkan seluruh hidup kami dan 2000 murid Frozen Cloud Asgard kami akan mengukir kebaikan ini di hati kami. Tidak perlu, permaisuri iblis kecil membantah dengan dingin, Xuan Yuan Wentian adalah orang yang harus dibunuh oleh permaisuri ini. Apakah kamu hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan permaisuri ini. Getaran yang mengejutkan menjalar ke seluruh tubuh Murong Qianshui. Setelah itu, dia sedikit menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh, berbalik untuk memeriksa kondisi Yun Ce.
Permaisuri iblis kecil telah mengalahkan Xuan Yuan Wentian dan Feng Shue'er telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi mereka. Jadi selain permaisuri iblis kecil, tidak ada satupun dari mereka yang menderita luka apapun. Yun Ce juga sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Tidak diragukan lagi, ini adalah keberuntungan terbesar yang terjadi selama kemalangan ini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu agar kita bisa mencari tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri sejenak. Keributan besar telah terjadi di sini, jadi pasti akan membuat banyak orang waspada, kata nomor 7 di bawah langit, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa gentar yang masih ada di hatinya. Dia mengulurkan tangan ke perutnya sebelum dia meludah, Xuan Yuan Wentian yang keji itu, siapa yang mengira dia akan begitu kuat? Tidak kusangka dia adalah seseorang yang bahkan lebih jahat dan keji daripada Du Keming. Jika ayah dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Baginya untuk mati seperti ini, itu benar-benar melepaskannya dengan mudah. Benar, nomor 1 di bawah langit menggeram dengan gigi terkatup. Kita seharusnya melakukan padanya apa yang kita lakukan pada Du Keming. Lumpuhkan kekuatannya yang dalam dan keempat anggota tubuhnya, berikan dia penyiksaan paling kejam setiap hari tapi gunakan semua kekuatan kita untuk memastikan dia tidak mati. Kita seharusnya membiarkan dia hidup selamanya berkubang dalam kesakitan dan keputusasaan. Itu memang saran yang sangat bagus. Tawa rendah yang serak dan dingin terdengar, menyeramkan dan gelap hingga terdengar seperti berasal dari kedalaman neraka itu sendiri. Dalam sepersekian detik, jantung semua orang tiba-tiba berhenti berdetak. Panas terik di udara sepertinya langsung berubah menjadi dingin yang paling ekstrim ketika jarum energi dingin yang menusuk tulang yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam setiap pori-pori, menembus ke bagian terdalam jiwa mereka. Tanah yang sunyi meledak saat pilar cahaya hitam meledak dari bawahnya menembus langit. Setelah cahaya hitam menghilang, sesosok manusia berkulit hitam muncul di perbatasan tempat tanah terbelah. Seluruh tubuhnya terbakar hitam dan wajahnya berlumuran darah. Energi hitam tebal berputar-putar di sekelilingnya, pedang besar hitam pekat di tangannya melepaskan cahaya yang pekat dan aneh. Mulut Xiao Yun terbuka lebar tapi dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun yang masuk akal. Xuan Yuan, Wantian, mata nomor 1 di bawah langit berkontraksi hingga batas kemampuannya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah tercebur ke dalam jurang es dan dia merasa isi perutnya akan pecah. Tubuh permaisuri iblis kecil bergoyang dengan keras. Bahkan dia hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Sebelum mereka bisa lama-lama tenggelam dalam momen relaksasi yang penuh perjuangan ini, mereka sekali lagi terjerumus ke dalam teror yang lebih besar. Xuan Yuan Wentian belum meninggal dan sekarang dia tampaknya telah kembali dari lubang neraka, membawa serta kebencian yang tak terbatas dan rasa dingin yang menyeramkan saat dia sekali lagi muncul di hadapan mereka. Terlebih lagi, permaisuri iblis kecil, hanya satu di antara mereka yang bisa melawannya, tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatannya. Penguasa ini jelas telah menjadi dewa iblis. Tapi kalian semua membiarkan penguasa ini merasakan rasa kematian dan teror. Tidak dapat dimaafkan, tidak dapat diperhatikan. Xuan Yuan Wentian menyeret pedang iblis di belakangnya saat dia maju. Langkahnya lambat dan berat dan tubuhnya bahkan bergoyang saat dia berjalan, auranya jauh dari sebelumnya tetapi aura ini sekarang mengandung kebencian, kemarahan dan niat membunuh yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kalian semua harus segera melarikan diri. Feng Shue'er menjerit cemas saat angin kencang berputar dan mendorong semua orang ke belakang. Tubuhnya berubah menjadi sosok api Phoenix yang menyala-nyala dan dia menyerang Xuan Yuan Wentian dengan tarian empirean dari sayap Phoenix.
Mata berlumuran darah milik Suanyuan Wentian melebar dengan tajam dan dia mengeluarkan suara lolongan yang terdengar seperti berasal dari seekor binatang buas dan pedang iblis di tangannya dengan kuat menyapu ke atas untuk menghadapi api Feng Shue'er. Nyala api pecah dan retakan sepanjang beberapa kilometer dan lebar beberapa kaki muncul di tanah. Di tengah cahaya api yang meledak, Suanyuan Wentian didorong mundur lebih dari 10 langkah sementara Feng Shue'er terbang seperti daun jatuh yang tertiup angin. Dia berhasil turun tetapi bahkan sebelum dia bisa berdiri dengan mantap, aliran darah segar berwarna merah menyembur dari mulutnya, menodai tanah di depannya menjadi merah. Meskipun Suanyuan Wentian menderita luka serius di sekujur tubuhnya dan telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dia tetaplah seseorang yang telah mengambil setengah langkah ke alam mendalam ilahi. Selain itu, dia juga memegang pedang iblis malam abadi, yang jiwa iblisnya telah terbangun, di tangannya, jadi dia masih bukan seseorang yang bisa dihadapi Feng Shue'er. Putri Salju. Semua orang menjadi pucat karena terkejut ketika Feng Hanshui dan Feng Hanyu buru-buru maju untuk mendukungnya. Aku baik-baik saja. Penglihatan Feng Shue'er menjadi redup dan seluruh energi dalam di tubuhnya sama kacau dan tidak stabilnya seperti lahar yang mendidih. Dia telah meluncurkan serangan Empyrean Dance of the Phoenix Wing dengan sekuat tenaga, jadi serangan balasan yang dia alami tentu saja luar biasa. Meskipun dia hanya sekali bentrok dengan Suanyuan Wentian, dia sudah menderita luka dalam yang cukup serius. Tapi, energi mendalam Little Demon Empress benar-benar habis sehingga dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di antara mereka yang bisa menghalangi Suanyuan Wentian. Permaisuri iblis kecil tidak ragu-ragu untuk menyalakan darah asal gagak emasnya demi mereka, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dirinya pingsan begitu saja? Feng Shue'er memaksa dirinya untuk berdiri dengan mantap ketika api Phoenix di sekujur tubuhnya mulai menyala pada saat yang bersamaan. Cahaya api yang terlalu mencolok menyebabkan Suanyuan Wentian yang terengah-engah mengangkat kepalanya. Dia terengah-engah sambil melolong dengan suara hiruk-pikuk, "Hanya kamu, seekor burung Phoenix kecil, yang bahkan belum sepenuhnya dewasa, menganggap dirimu layak untuk bersilangan tangan dengan penguasa ini." Penjara kegelapan. Cahayanya sangat redup saat berkas cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melintas di udara kosong. Sebelum ada yang sempat bereaksi, mereka telah terperangkap dalam cahaya hitam yang dingin dan menyeramkan ini. Api Phoenix yang baru saja dinyalakan Feng Shue'er hampir seluruhnya padam dalam sekejap. Cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya terasa seperti tangan besar yang terbuat dari kekuatan tak tertahankan yang dengan kuat menekan kekuatannya. Itu mengunci seluruh tubuhnya dan meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa melonggarkan batasan yang telah diberikan padanya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya atau mengangkat tangannya, apalagi melakukan serangan. Rasanya seolah-olah setiap bagian tubuhnya telah terperangkap dalam penjara keputusasaan yang tidak dapat ia hindari. Jika bahkan Feng Shue'er, yang saat ini memiliki kekuatan terbesar, berada dalam kondisi ini, maka orang lain bahkan tidak mungkin melawan, mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk berjuang bebas. Suanyuan Wentian, yang telah selesai melepaskan penjara kegelapan, merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah dan saat dia bergoyang, dia merasakan tubuhnya merosot hingga berlutut. Dia hanya berhasil menopang dirinya secara perlahan menggunakan pedang iblis beberapa saat kemudian, tawa yang keras dan menyeramkan muncul dari mulutnya, hahaha, penguasa ini sudah menjadi dewa iblis, jika hanya kalian rakyat jelata, bagaimana jadinya? Mungkin bagimu, untuk melarikan diri dari genggaman penguasa ini, hahaha. Suanyuan Wentian, kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Xiao Yun berjuang dengan susah payah. Meskipun nomor 7 di bawah langit berada tepat di sisinya dan di dalam perutnya ada anak mereka yang belum lahir, dia bahkan tidak bisa mengulurkan tangan untuk menyentuhnya.
Sungguh, sayang sekali kalian yang akan mati tidak akan pernah bisa melihatnya. Bahkan teriakan Xuan Yuan Wentian membuat orang lain merasakan kemarahan dan niat membunuhnya. Tujuan utamanya datang ke sini hari ini adalah untuk merebut cermin samsara. Tujuan kedua adalah melenyapkan permaisuri iblis kecil dan Feng Shue'er, dua orang yang mungkin menjadi ancaman baginya. Dia tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri tapi dia meremehkan kekuatan permaisuri iblis kecil, yang hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya dan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan menyedihkan. Meskipun dia telah mendapatkan kembali kendali atas seluruh situasi serta kendali atas kehidupan semua orang, ketakutan dan rasa malu yang dideritanya menyebabkan dia merasa lebih marah daripada bahagia. Xuan Yuan Wentian berjalan maju selangkah demi selangkah, tatapan jahatnya menatap lekat-lekat pada permaisuri iblis kecil. Permaisuri iblis kecil, kau jauh lebih kuat daripada sampah kaisar iblis yang menyedihkan itu. Anda benar-benar melangkah ke jalan keilahian di hadapan penguasa ini, namun, setelah kematian Anda, di bawah langit ini, tidak akan ada lagi orang yang dapat menjadi ancaman bagi penguasa ini. Penguasa ini awalnya hanya ingin melumpuhkanmu dan membiarkanmu hidup sampai hari di mana penguasa ini turun ke alam iblis ilusi dan membiarkanmu secara pribadi melihat alam iblis ilusi tunduk di bawah kaki penguasa ini. Tapi sekarang, penguasa ini ingin kamu segera mati. Xuan Yuan meminta Tian melolong. Pedang iblis malam abadi memancarkan cahaya hitam dan menusuk langsung ke arah permaisuri iblis kecil, yang tidak bisa bergerak. Karena tertahan di dalam penjara kegelapan, permaisuri iblis kecil tidak bisa bergerak. Menghadapi kematian yang akan datang, dia tidak berbicara dan matanya setenang air, tidak ada satu pun tanda ketakutan. Jika seseorang ingin benar-benar membicarakan emosinya, yang ada hanyalah kebencian dan ketidakpuasan yang mendalam. Kak permaisuri iblis kecil. Feng Shue'er mati-matian berjuang tetapi hanya bisa menutup matanya dengan putus asa. Hentikan. Mata nomor satu di bawah langit memerah saat dia melolong begitu keras hingga tenggorokannya hampir robek. Aura kegelapan merobek celah hitam panjang di udara sebelum tiba-tiba berhenti. Tangan Xuan Yuan Wentian perlahan menutup dan wajahnya tetap mengerikan. Penguasa ini hampir melupakan masalah penting ini. Sebelum kamu menyerahkan cermin samsara, kamu tidak bisa mati. Katakan pada penguasa ini, di mana cermin samsara? Xuan Yuan Wentian mengulurkan tangannya ke arah permaisuri iblis kecil dan bertanya dengan suara yang sangat rendah. Meski semuanya seperti ikan di dalam kolam, bukan berarti dia bisa menemukan cermin samsara setelah membunuh semua orang. Dia bahkan belum pernah melihat cermin samsara yang sebenarnya sebelumnya, jadi tidak mungkin dia bisa menemukannya dari auranya juga. Mata permaisuri iblis kecil sedingin es, bahkan jika kamu membunuh kami semua, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Hehehe, begitukah? Bibir Xuan Yuan Wentian melengkung dan dia tersenyum menakutkan seperti setan. Bagus sekali. Ada begitu banyak orang di sini. Jika aku membunuh mereka semua pada saat yang sama, itu akan sangat membosankan. Karena kamu memilih untuk keras kepala, ayo main game. Penguasa ini akan dengan sabar menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali kepada Anda. Anda dapat memilih untuk tidak menjawab. Tapi, setiap kali kamu tetap keras kepala, aku akan mencabik-cabik satu orang di sini. Aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas bagaimana mereka semua mati tanpa mayat utuh karena kebodohanmu. Xuan Yuan Wentian, kamu iblis yang tercela dan kejam. Gigi nomor satu di bawah langit hampir patah karena mengatupkannya. Kak permaisuri iblis kecil, jangan katakan apapun, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Feng Shue'er masih berjuang mati-matian. Menggelikan. Permaisuri iblis kecil mendongak dan mengejek dengan dingin, karena aku ditakdirkan untuk mati, apakah aku masih harus takut dengan ancaman kematianmu? Cermin samsara adalah artefak suci klanku.
Itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh manusia menyedihkan sepertimu. Tatapan permaisuri iblis kecil membuat Suan Yuan Wentian sangat tidak nyaman. Sudut mulutnya bergerak-gerak sebelum dia mulai tertawa lebih menakutkan. Bagus sekali. Sangat bagus, hanya menarik begini. Yang dimiliki penguasa ini sekarang adalah waktu. Biarkan penguasa ini melihat berapa lama Anda bisa mempertahankan ini. Tatapannya dengan ganas meninggalkan tubuh permaisuri iblis kecil dan mendarat pada orang-orang di belakangnya. Lalu, dari mana aku harus memulai? Sebuah game harus semakin sulit untuk menjadi menyenangkan. Jadi mari kita mulai, dari yang paling tidak berguna. Tatapan Suan Yuan Wentian langsung terpaku pada orang dengan kekuatan terdalam yang paling lemah. Sambil tertawa dingin, telapak tangannya tertutup dan orang itu tersedot tepat di depannya. Orang ini, yang paling lemah dalam kultivasi mendalam di antara semua orang, adalah Xiao Lingqi. Saat dia berteriak panik, kekuatan sedingin es yang sangat besar dan tak tertahankan telah mendorongnya ke depan Suan Yuan Wentian. Dia, Chang Yue dan Xiao Lai awalnya dilindungi di belakang. Meskipun mengingat bagaimana segala sesuatunya berkembang, semua orang sudah bersiap menghadapi kematian, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang pertama yang akan dituju adalah Xiao Lingqi. Lingqi, bibi kecil, tidak. Adegan ini menyebabkan Xiao Lai berteriak putus asa. Air mata mengalir di wajah tuanya dalam sekejap yang menyebabkan semua orang menunjukkan tanda-tanda sakit di mata mereka. Hati mereka juga terasa terkoyak. Reaksi mereka menyebabkan cahaya gelap di mata Suan Yuan Wentian meningkat saat kebahagiaan melonjak di hatinya. Ini adalah pemandangan yang paling dinantikan. Hahaha, Suan Yuan Wentian tidak bisa mengendalikan dirinya dan tertawa dengan panik. Dia senang bahwa dia tidak langsung membunuh semua orang dalam kemarahan sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menikmati pemandangan yang begitu memuaskan? Dia mengangkat telapak tangannya yang diselimuti aura gelap dan berkata dengan sangat perlahan, "Permaisuri iblis kecil, lihat saja bagaimana dia akan berubah menjadi potongan-potongan berdarah di bawah tangan penguasa ini. Hehe, gadis kecil, setelah kamu masuk neraka, kamu tidak boleh salahkan aku. Karena awalnya kamu bisa saja mengalami kematian yang cepat. Namun, karena dia bersikeras-keras kepala terhadap penguasa ini, kamu akan mati tanpa mayat utuh, hahaha." Saat dia tertawa terbahak-bahak, telapak tangan Suan Yuan Wentian membanting ke dahi Xiao Lingqi dengan kuat. "Hentikan, bibi kecil." Keputusasaan yang menyayat hati bisa dirasakan dari teriakan tersebut, tetapi karena tubuh mereka terperangkap di dalam penjara kegelapan, selain berteriak, mereka sama sekali tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Dengan mata terbuka lebar, telapak tangan Suan Yuan mendarat di atas kepala Xiao Lingqi. Mereka hanya bisa memejamkan mata karena kesakitan karena sepertinya ada darah sedingin es yang mengalir dari jiwa yang terkoyak. Ada jeritan yang memekakkan telinga dan menyedihkan, tapi itu bukan tangisan Xiao Lingqi. Tapi yang jelas, suara Suan Yuan Wentian. Xiao Lingqi, yang terus menutup matanya, bisa merasakan kematian yang akan datang mendekat, namun, setelah itu, dia tidak merasakan sakit apapun. Seolah-olah aura kematian yang mendekat telah lenyap juga. Di samping telinganya, dia bisa mendengar tangisan menyedihkan yang seharusnya tidak ada. Dia membuka matanya dengan bingung. Telapak tangan Suan Yuan masih berada di atas kepalanya dengan jari-jarinya terentang penuh. Namun, aura kegelapan yang berasal darinya sepertinya telah menghilang. Tangannya yang lain memegang erat kepalanya sendiri sementara wajah dan tubuhnya tampak berubah bentuk. Dia bahkan mengeluarkan tangisan yang sangat menyedihkan seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Semua orang membuka mata dan kaget saat melihat Suan Yuan Wentian yang tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Aku tidak mungkin,
Suanyuan Wentian merasa seolah jiwanya sendiri saat ini ditusuk oleh ribuan pisau. Jari-jari tangan yang memegang kepalanya terpelintir hingga patah dan hampir menusuk tengkoraknya. Aku, tidak mungkin, dia berteriak dengan kesakitan. Aku jelas, sudah. Apa yang telah terjadi? Xiao Yun bergumam kaget. Mungkinkah, serangan balik dari energinya? Nomor 1 di bawah langit bergumam sebelum langsung menyangkalnya. Itu tidak benar, ini sama sekali tidak terlihat seperti serangan energi. Dalam sekejap, Suanyuan Wentian setengah berlutut di tanah. Tubuhnya mengejang kesakitan dan persendian tangannya seputih tulang. Sepertinya dia menderita penyiksaan paling kejam di dunia. Xiao Lingqi, yang paling dekat dengannya, begitu terkejut sehingga wajah mungilnya menjadi pucat pasi, dan pada saat ini, Suanyuan Wentian yang berjuang dengan susah payah sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya yang hampir seluruhnya putih karena penyiksaan tiba-tiba berubah, dan menatap tajam ke arah Xiao Lingqi. Itu kamu. Saya akan membunuhmu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menerkam dengan agresif ke arah Xiao Lingqi. Dengan dua tangisan yang menyedihkan, satu tangisan datang dari Xiao Lingqi yang sekali lagi sangat ketakutan sementara tangisan lainnya yang lebih intens datang dari Suanyuan Wentian. Awalnya, dia menerkam ke arah Xiao Lingqi tapi dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Tangannya mencengkeram kepalanya erat-erat dan terus berguling-guling di tanah seolah-olah dia adalah serigala yang kakinya patah dan benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa berdiri dan mengeluarkan tangisan yang semakin menyedihkan seolah-olah dia terjebak di neraka yang paling dalam. Berkali-kali, menyapu pintu kematian, namun sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi, wajah mungil Xiao Lingqi sama sekali tidak memiliki sedikit pun warna. Dia ingin mundur karena ketakutan dan jantungnya hampir melompat keluar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah surga memberikan penghakiman? Xiao Yun dan yang lainnya benar-benar tercengang. Suanyuan Wentian berguling-guling di tanah dan berjuang terus-menerus. Namun tangisannya yang menyedihkan mulai berkurang frekuensinya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping telinga Xiao Lingqi. Lingqi, cepat, pergi. Suara ini sangat lemah dan serak dan bahkan terdengar sangat menyakitkan. Suara tidak jelas yang tidak dapat dikenali ini menyebabkan Xiao Lingqi merasa seperti disambar petir. Sesosok langsung terlintas di benaknya. Kakak Fan, Xiao Lingqi bergumam tanpa sadar sebelum seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dia berteriak dengan gelisah, Kakak Fan. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Tangisan Xiao Lingqi bagaikan pedang yang menusuk langsung ke jiwa Suanyuan Wentian, menyebabkan tubuhnya mengejang hebat. Dia berguling-guling di tanah semakin kuat dan tangisannya terdengar semakin menyakitkan. Bintik-bintik yang dilewati tubuhnya dibiarkan basah oleh keringat yang mengejutkan. Feng Jue, Chen, Xiao Yun dan nomor 1 di bawah langit tidak dapat mempercayai pendengarannya sendiri, dan nomor 1 di bawah langit bahkan berkata dengan kaget, mungkinkah jiwa Feng Jue Chen tidak sepenuhnya dimusnahkan oleh Suanyuan Wentian? Cepat pergi, suara serak itu bahkan lebih lemah dan terdengar lebih menyakitkan. Setelah Suanyuan Wentian kehilangan kendali atas tubuhnya, jiwanya merasakan sakit yang luar biasa dan kekuatan penjara kegelapan mulai berkurang. Feng Shuer yang sedang berjuang merasa seolah-olah energi besar yang menekannya telah sangat berkurang. Dia tiba-tiba meningkatkan energinya dan mengikuti teriakan burung phoenix yang keras, aura hitam yang mengelilinginya langsung menghilang dan api phoenix yang ganas menyala. Feng Shuer, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, segera meningkatkan energinya yang dalam dan membawa Xiao Lingqi ke belakang sebelum menembakkan panah phoenix langsung ke arah Suanyuan Wentian. Suanyuan Wentian melolong sedih saat dia dikirim terbang oleh api phoenix. Tidak dapat mengumpulkan energi yang sangat besar untuk pertahanan, tubuhnya segera dilalap api phoenix dan terbakar dengan ganas.
Feng Shue'er melesat ke depan dengan cepat, memunculkan semua energi api Phoenix di dalam tubuhnya dan menembakkan beberapa pukulan Phoenix Flames Search the Heavens ke arah Xuan Yuan Wentian. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia tidak menahan diri sedikit pun dan tanpa ampun membakar semua api Phoenix miliknya. Dalam sekejap mata, langit diterangi oleh nyala api dan area tempat Xuan Yuan Wentian berdiri berubah menjadi lautan api Phoenix. Namun, serangan Feng Shui tidak berhenti. Teratai setan terik bintang yang sangat besar turun dari langit dan mekar tanpa ampun di dalam lautan api. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tengah lautan api dan dengan paksa menghancurkan Star Scorching Demon Lotus. Dari celah yang telah terkoyak di dalam lautan api, pedang iblis malam abadi melesat ke arah langit. Di atas pedang tergeletak Xuan Yuan Wentian yang tampak seolah-olah berada di ambang kematian. Setelah itu, pedang iblis bersinar dengan cahaya hitam dan melesat ke arah selatan. Akhirnya, suatu hari, penguasa ini akan kirim kalian semua ke neraka. Suara lemah Xuan Yuan Wentian, yang dipenuhi kebencian, bergema dari jauh. Saat Feng Shue'er hendak mengejar, dia pingsan. Tubuhnya lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Setelah dia melepaskan diri dari penjara kegelapan dan menyerang tanpa kendali, dia memperburuk luka dalam yang dia derita sebelumnya. Menilai dari kondisinya saat ini, hampir mustahil untuk mengejar sampai ke Xuan Yuan Wentian yang melarikan diri dengan pedang iblis malam abadi.